Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah menambahkan keimanan kita dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa masalah yang akan dibaca ini telah kami sampaikan dulu, tapi belum divideokan karena supaya lebih luas kami ulang sesuai apa yang disampaikan guru. Masalah ilmu itu memang perlu diulang-ulang, karena kalau dulu hampir masuk, setelah diulang masuk ke dalam hati yang paling dalam. Dan juga perlu diketahui tentang tata bahasa, karena dikhawatirkan takut ada yang tersinggung apa yang kami sampaikan. Karena dalam tata bahasa, kalau seperti antah itu untuk kalian sendiri, antum untuk kalian semua. Tetapi kalau seperti inna itu kita. Jadi kami membacakan di kitab ini senantiasa menggunakan kita. Kalau kita ini termasuk susunan bahasa Arab mutakallim ma'al ghair. Jadi juga kami sendiri dan juga sama kalian. Berarti takut, sebabnya fatabayyanu, kita menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi kalau mutakallim ma'al ghair, kalau kita ini semua dalam keadaan UTW, jadi tidak menunjuk siapa, termasuk kami sendiri, ya. Jangan ada yang salah paham. Begini saudara-saudaraku, Allah jelas berfirman di sini dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu menunaikan sholat. Nah ini betul sekali apa yang disampaikan guru. Memang tidak terlalu malam karena sholat subuhnya kebablasan. Jadi betul kita ini orang yang beruntung, tapi ujung-ujungnya tidak sholat subuh seumpama kan. Dan ini alangkah baiknya supaya tidak terlalu malam. Ini betul sekali apa yang disampaikan oleh Allah. Dan mengingat Allah dan mengingat nama Tuhanmu lalu menunaikan sholat. Jadi satu rangkaian yang erat hubungannya, karena sholat ini tanha anil fahsya wal munkar. Jadi jangan salah, kalau kita mensucikan diri lalu kita berbuat dosa karena mengabaikan sholat. Dan juga perlu diketahui, ini Nabi kalau lagi ngumpul dengan para sahabat, Nabi sering mengucapkan wallazi nafsi biyadi, demi zat diriku ini selalu atas genggaman Allah.
Ini saking tawaduknya Nabi. Kami ini senantiasa atas genggaman Allah. Berarti la haula wala quwwata illa billah. Jadi perlu kita pahami, mari kita selalu bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Allah menakdirkan kita semua bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Sangat besar keutamaannya, seperti kita duduk di taman surga, kata Nabi. Jadi kalau seandainya Allah memperlihatkan kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir ini, bahwa kita dikerumuni malaikat, kita tidak akan mau pulang, Pak. Tapi Allah tidak menampakkan kepada kita semua. Apalagi seperti Ustadz Zamroni, Ustadz Udin ini, kalau seandainya ditampakkan, tidak akan mau pulang dari sini. Kenapa? Karena ini ada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keutamaan kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal illa haffathumul malaikah wa ghasyat alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa anzala alaihimus sakinah. Ini kata Nabi. Tidaklah suatu kaum berzikir mengingat Allah azza wa jal illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi, mengerumuni kita, Pak. Ini jelas, Pak. Sebabnya benar apa yang disabdakan Nabi ini. Jadi bukan promosi, bukan marketing ya. Ini jelas, tetapi ujian untuk kita semua tidak diperlihatkan oleh Allah. Ya. Dikelumuni, Pak. Ini apa keterusnya sabda Nabi, ghasyat alaihimur rahmah, dan Allah menyucurkan rahmat, menurunkan rahmat untuk kita semua ini. Ini kata Nabi, Pak. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama orang yang duduk di hadapan malaikat. Jadi sama Allah dibanggakan, disebut-sebut. Oh, Ustadz Ohan, Ustadz Zamroni, Ustadz, banyak ini disebut-sebut di hadapan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anzala alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan kepada hati kita ini, kita yang duduk bersama begini ini, menurunkan apa? As-sakinah, ketenangan, Pak. Ketenangan. Kita bisa merasakan sendiri, Pak ya, ketenangan yang Allah memberikan kepada kita. Jadi luar biasa, Pak ya. Maka dari itu tidak ada lain, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mari kita tadabburi surat Al-Luqman ayat 27. Catat, Pak ya, ini supaya kita memahami. Surat Al-Luqman ayat 27. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin la nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini kata Allah. Ya. Jadi seandainya pohon-pohon yang di bumi aklamun akan menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, ya, dan lautan yang menjadi tintanya
ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, apa kata Allah? La nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah itu. Jadi sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Allah Maha Bijaksana. Ini Pak. Jadi ini perlu diketahui ya. Ada selanjutnya Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Al-ilmu ilmani. Jadi ilmu itu pada dasarnya itu dia bagi dua Pak. Yang satu ilmu alal lisan yang disebut ilmu zahir. Ilmu zahir. Ilmu zahir itu metodenya dari tulis baca. Seperti ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu matematika, ilmu zahir. Semuanya metodenya diajarkan di dunia. Ya, pendidikan tidak aneh lagi seperti kita tahu semua ya. Yang dua, ilmu fil qalbi. Ilmu di dalam hati. Ilmu yang masuk ke dalam hati, yang bisa dicerna dengan hati. Sementara ilmu fil qalbi ini beda dengan ilmu fil lisan ya. Ilmu fil qalbi ini yaitu ilmu yang dimasukkan ke dalam hati kita, seperti hakikat. Nah, ini pendapat ulama tasawuf biar kita paham. Ilmu batin yang menerangi hati, yang menerangi langkah-langkah kita, itu hakikat itu. Maka metodenya adalah wajib menjaga adabus suluk. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini istilah ulama sufi ya. Di sini metodenya adalah wajib menjaga adabus suluk untuk mendapatkan ilmu hakikat. Adabus suluk itu menjaga akhlak, menjaga hati, menjaga yang wajib, menjaga yang sunnah, menjaga atau menjauhi dari semua yang diharamkan. Sebab siapa yang menjaga zahirnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan batinnya. Maka dari itu tidak salah guru kita menekankan kepada kita harus beristiqomah ya. Tetapi kita kebanyakan istiqomahnya seperti yang kita sampaikan kemarin, tapi tidak apa-apa dalam proses ya. Istiqomah Daud, tapi dalam proses tidak apa-apa. Lebih saya sendiri. Jadi ulama sufi di sini menjelaskan untuk kita semua. Apa kata ulama sufi? Man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu batinahu bil musyahadah. Nah ini Pak, ini perlu kita pahami. Siapa yang menjaga atau menghiasi aspek zahirnya dengan sungguh-sungguh, hassanallahu batinahu bil musyahadah, maka Allah akan memperbaiki aspek batinnya dengan musyahadah. Musyahadah itu penyaksian batin Pak. Nah ini kata ulama sufi, musyahadah. Jadi ulama sufi memberikan warning kepada kita semua dengan syarat wajib ikhlas. Jangan mendahulukan hawa nafsu kita. Nah ini perlu kita. Jadi gunanya kita duduk di sini ini supaya kita bisa menekan hawa nafsu Pak. Nah ini loh ya. Jadi ulama sufi memberikan warning, peringatan kepada kita semua dengan syarat wajib ikhlas. Jangan mendahulukan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita jadi harus
ditanam di bumi yang tidak dikenal. Maksudnya kata ulama sufi ini di tempat jauh, maksudnya saking pentingnya harus ditekankan maksudnya Pak. Jangan abai nafsu ini loh. Ini penting sekali ya. Jadi jangan mendahulukan nafsu. Nafsu ini harus ditanam di bumi yang tidak dikenal, katanya orang ulama sufi ini. Jadi berusaha betul untuk menahan hawa nafsu kita. Ditekankan Pak. Meskipun Allah suruh mewajibkan puasa sama kita itu la'allakum tattaqun, juga intinya supaya menahan nafsu Pak. Maka dari itu kita duduk di sini ini intinya supaya bisa menahan nafsu. Ya. Jadi kita mengerjakan syariat yang benar seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi tidak mungkin ilmu hakikat apalagi yang makrifat tanpa melakukan syariat yang baik. Ya, tidak mungkin didapat kecuali melakukan syariat yang baik. Yang pertama, supaya kita mendapatkan ilmu hakikat, maka harus menjaga adabus suluk. Ini akhlak yang terjaga dengan baik. Jadi panca indera ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Panca indera ini berasal dari bahasa Sanskerta Pak, yang maksudnya panca yaitu 5, indera itu organ tubuh yang ada dalam diri kita, seperti mulut, mata, kuping, kemaluan, hidung, sentuhan kulit. Ini kata ulama-ulama di dalam kitab harus betul-betul dijaga. Nah ini mulut jangan sampai ghibah, mata tidak boleh sampai melihat sesuatu yang diharamkan, kuping jangan mendengarkan sesuatu yang dilarang. Nah ini ketentuan. Pokoknya ulama sufi ini luar biasa yang mendidik untuk kita, supaya intinya supaya kita wabtagu ilaihil wasilah, kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Resepnya seperti ulama sufi ini sudah diberikan kepada kita semua Pak, tinggal kita melaksanakan ya. Jadi tapi kita kalau tidak duduk di sini mana bisa tahu Pak. Maka dari itu anugerah yang sangat besar untuk kita semua. Kita Allah meringankan langkah untuk hadir ke majelis dengan istiqomah seperti yang malam ini. Perlu kita ketahui adabus suluk, kalau orangnya ini salik Pak. Ini dalam ilmu tasawuf ya, salik kalau orangnya. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nahl, catat ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kullis samarat fasluki. Nah ini pengambilan dalam Al-Quran semua ulama sufi itu Pak. Fasluki subula rabbika dulula. Nah ini ya. Jadi supaya kita paham. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Fasluki, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Ini kata Allah. Jadi bukan sulit Pak. Ini tempuhlah jalan Tuhanmu dululah yang telah dimudahkan. Mudah Pak. Jadi resepnya sudah ada. Jadi semuanya sudah ada. Tapi kembali ke tadi, memang sholat betul apa yang disampaikan guru harus diperhatikan, karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Berarti sumbernya di sana Pak.
Jadi tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi supaya kita mendapatkan ilmu hakikat, termasuk harus mulazamah atau istiqomah dalam wirid yang sudah diajarkan, yang sudah diijazahkan, yang sudah ditalkinkan kepada kita semua, ya. Ini perlu diperhatikan karena kita abai kadang-kadang, saya sendiri, apa yang ditentukan, yang ditalkinkan, yang diijazahkan untuk kita semua, kadang-kadang kita kurang istiqomah cara membacanya, ya. Jadi jangan menyalahkan guru, jangan memang salah sendiri kita, Pak. Kalau dari guru, dari bimbingan, dari ulama sufi, ini lengkap, Pak. Lengkap sekali, ya. Dan kadang yang sudah ditalkinkan kepada kita, jadi kita kurang menjalankan, kurang mulazamah, kurang istiqomah yang kita diijazahkan, maka Allah akan memberikan ilmu hakikat ke dalam batin kita. Ini penting, Pak, ya. Penting kita ketahui, lebih-lebih juga saya sendiri, Pak. Yang kedua, kita harus melalui jadi bimbingan, ya. Bimbingan dari mursyid, ulama rabbani seperti guru kita. Jadi tidak bisa mendapatkan ilmu hakikat tanpa bimbingan mursyid, Pak. Tanpa bimbingan mursyid. Jadi mursyid ini ditugaskan oleh Allah jadi menggantikan Rasulullah, Pak. Ini inti yang ada di setiap zamannya. Kalau seumpama meninggal dunia, Allah telah wafat, seumpama Allah akan gantikan yang lain, Pak. Ini terus menerus sampai hari kiamat. Ini Masya Allah, ya. Ini dengan kekuasaan Allah, Pak, luar biasa. Ini supaya kita yakin, menghilangkan keraguan untuk kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Mari perhatikan, tadabburi bersama. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ini, Pak. Jadi perlu kita fahami supaya hilang keraguan. Jadi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, ya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau, ini kata Allah, ya. Ini kata Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong, tidak akan mendapatkan seorang mursyid, Pak. Jadi intinya begini, kalau seumpama yang sudah istiqomah berhenti, ini sebenarnya disesatkan, Pak, oleh Allah, ya, karena keraguan, karena nafsunya diikutkan, nafsunya tidak bisa menekan nafsu, karena Allah sudah jelas di sini, ya. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ini jelas di sini. Jadi siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong waliyyan mursyida, yang dapat memberi petunjuk. Nah, sudah jelas, Pak, ya. Maka dari itu supaya hibuang keraguan kita itu, ya. Jadi alhamdulillah, Pak, Allah menakdirkan kita semua hadir ke majelis Thariqah Fahamiyah ini dengan anugerah yang sangat besar dari Allah. Jadi kalau sakit-sakit sedikit, betul apa yang disampaikan guru, diusahakan hadir, Pak. Eman-eman, umpamanya kita dikerumuni oleh malaikat, ya, dibangga-banggakan nama kita di hadapan malaikat oleh Allah, dan dicucuri rahmat oleh Allah. Ini benar apa yang disampaikan Nabi, yang disabdakan oleh Nabi, Pak. Jadi sudah jelas
Allah berfirman, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan waliyyan mursyida, ya, orang yang penolong yang bisa memberi petunjuk. Jadi itu seorang penolong yang dapat memberi petunjuk, waliyyan mursyida itu, Pak. Jadi itu satu paket, Pak. Waliyyan mursyida ini satu paket. Orang yang menolong yang bisa membimbing kita semua. Membimbing kemana? Membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan arah harapan Allah, wabtagu ilaihil wasilah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Waliyyan mursyida, ya. Jadi orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang didekatkan makomnya dengan Allah. Makna wali ini, Pak, orang yang melindungi agama Allah, Pak. Wali itu tersebut jadi mursyid yang memberikan bimbingan atas tugas dari mursyid sebelumnya. Jadi sambung menyambung. Ini, Pak, ya. Jadi supaya paham, yakin, dan silsilahnya dan yang soheh, yang mutasil, yang terbentang sambung menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu kita semua mengetahui tentang ini, Pak, ya. Karena hakikatnya wali-wali Allah itu al-hukumatul batiniyah, Pak, ya. Ini penting kita pahami, pemerintahan yang batin, Pak. Jadi kita cuma tahu pemerintahan yang dohir saja, seperti negara Indonesia. Ini para wali ini sebenarnya luar biasa, ada persatuan, Pak, pertemuan khusus sama-sama walinya, ya. Namanya di mana begitu, di gunung apa, Al-Aqab atau apa. Jadi karena negara ini masih terjaga, Pak, negara kita yang kita tempati ini masih terjaga karena ada negara yang batin ini, Pak. Ini kata ulama sufi, ya, dalam kitab. Karena apa Indonesia itu aman? Karena apa Indonesia itu aman? Karena masih ada wali-wali Allah yang mengatur agama ini, Pak, ya. Ini penting. Apa buktinya? Karena Allah berfirman, sudah jelas. Mari perhatikan, tadabburi surat Al-Anbiya ayat 105, ya. Mari buka Al-Anbiya ayat 105 biar kita hilang keraguan, Pak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Ini, Pak, ya, penting catat. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam zikr, di dalam Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini, Pak, ya. Jadi penting, selama masih ada wali, selama masih banyak orang yang duduk-duduk begini, insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman, jangan khawatir, Pak, ya. Yang penting mari kita jaga istiqomah kita. Lebih-lebih saya sendiri mengajak saya sendiri untuk dibuat contoh untuk kalian semua, Pak, ya. Jadi bumi ini sebenarnya diwarisi ibadah hamba-hamba yang soleh, Pak. Sebenarnya intinya begitu, Pak, ya, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ngontrak, Pak. Intinya bekasarnya begitu. Jadi ngontrak atau nebeng kepada yang soleh. Ini yang sebenarnya, ya. Jadi ngontrak, nebeng sama yang soleh. Jadi intinya begitu, Pak. Dalam kitab tasawuf itu detail, Pak. Kalau betul-betul kita bersyukur bisa datang, bisa memahami, mentadabburi Al-Quran bersama. Mari, apa keterusnya? Kata ulama sufi itu,
ya, lewat mursyid kita, lewat yang memerintahkan itu untuk wabtagu ilahil wasilah. Apa kata ulama sufi? Laula murabbi lama arafna rabbi. Ini katanya ulama sufi, Pak. Seandainya tidak ada mursyid yang membimbing kita, lama arafna rabbi, kita tidak kenal kepada Allah, Pak. Nah, kita tidak kenal. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang mentadabburi Al-Quran, yang memberi bimbingan? Siapa? Mau kerja terus, tambah gelap, Pak. Tambah ada hijab, tambah berkerak hati kita, Pak. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan surat Al-Anbiya ayat 105, 106, 107 dan 108, dan Al-Kahfi 28 dan 29. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya buka surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 105 sampai ayat 108. Surah Al-Anbiya ayat 105 sampai ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Kemudian surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 28 sampai ayat 29. Surah Al-Kahfi ayat 28 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, dan gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Wallahu a'lam. Bacaannya Aruf. Jadi saya sampai satu kesimpulan penting, yaitu berserah diri kepada Allah. Apapun upaya kita, ibadah kita, endingnya kembalikan kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Itu kepasrahan. Ya, jadi kepasan kepada Allah ini harus betul-betul mutlak. Ya, karena Allah yang menentukan semuanya. Ada usaha di sana, upayakan dengan cara-cara yang baik. Insyaallah kalau Allah perhatikan kehidupan kita. Dialah pelindung kami hanya kepada Allah, hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Nah, kemudian untuk menyempurnakan firman tadi yang dibacakan itu, kemuliaan hamba, di mana hamba tersebut yang datang ke sini yang istiqomah ini adalah hamba yang pastinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, amin. Maqamam mahmud. Perhatikan, jadi tadi bicara masalah kewalian. Kewalian itu orang yang mendapatkan maqamam mahmudah. Ya, dan kursi kewalian itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita ngikutin mufassirin, kita akan ada sekitar sekian ratus ribu, ya. Tapi kalau kita melihat, berkaca kepada rahmat Allah, kekuasaan Allah, nikmat Allah tidak bisa dihitung, maka tidak terhitung yang namanya kursi kewalian itu.
Ya, buka Al-Isra 9 sampai 80. Subhanallah firman wa billahi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai malam melakukan sholat tahajud sebagai salah satu ibadah tamat bagimu. Mudah-mudahan ini adalah keridhaan Allah, ya. Kalau kita berdoa, Rasulullah mendoakan mudah-mudahan berarti doa. Kalau saya mudah-mudahan kalian dapat berkah berarti adalah doa saya. Tapi kalau yang menyampaikan di Allah, mudah-mudahan itu ridhonya Allah terhadap apa yang telah kita lakukan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah ridha dan Allah akan mengangkat kita semua ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakan Nabi SAW, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat keadaan apa saja dengan cara yang benar. Ini permintaan Allah yang mencatatkan ini, Allah yang memfirmankan ini. Jadi jangan khawatir, di pundak-pundak kita sudah ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Tadi kita bicara waliyam mursida, penolong yang memberikan petunjuk. Seorang penolong yang memberikan petunjuk, waliyam mursida. Maka ini yang dimaksud oleh Allah, ya. Billadunka sultanan nasira. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Berarti kan permohonan ini sebenarnya lembut sekali, ini lembut banget. Berarti keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah dan didekatkan kepada Allah adalah wali-walinya Allah ini, ya. Jadi kalian semua ini duduk dengan istiqomah ya, amalan-amalan wali-walinya Allah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Billadunka sultanan nasira, ya. Memohon Allah menurunkan, gitu ya. Menurunkan tentunya dengan afalnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan satu keutamaan Allah turunkan, ya, dengan pilihan, dengan keadaan yang paling baik, bukan karena amal kita, enggak, tapi Allah pilih atas keinginan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Itu dia, min ladunka sultanan nasira, ya. Jadi diturunkan, dipilih, bukan karena amal kita nggak cukup. Untuk menjadi orang dekat sama Allah itu amal kita nggak cukup. Tapi Allah kalau dekatkan kepada Allah itu berbeda. Maka ini diturunkan, ya. Ini ilmu laduni itu loh. Ya Allah turunkan ladun itu, ya. Meladunka sultanan nasira. Diturunkan sesuatu yang dapat menjadi kekuatan, power bagi orang-orang yang bertakwa itu. Dengan hartanya dia berkuasa. Dia mendekati kepada Allah dengan hartanya, dan dengan keilmuannya, kepandaiannya, dengan derajatnya, pangkat jabatannya, dengan kekuatan yang lain. Allah berikan dengan keridhaan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang diridhai. Ya, ya radhiyallahu anhu. Ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia orang-orang yang penuh keberkahan. Tetaplah istiqomah, tetaplah menjadi orang-orang yang berharap bahwa hanya kepada Allah kita kembali dan kita mendapatkan kebaikan, ya. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin.